Seorang istri didolimi oleh suami. Bu perkarane nopo? Tapi isine terdolimi akhirnya. Si wedok. Maka si wedok tergesa Bu. Iso muni ngene. Semoga-moga awakmu metu gak selamat ngono bareng. Si lanang didongakno gak selamat. Anggite lek misalkan ketubruk mobil terus sikile cuklek. Sing repot sinten? Ya bojone, Pak. Tapi tergesa saking niki lho, napa? Nggih, emosine niki lho. Mendorong orang itu berdoa kejahatan, koyok berdoa kebaikan. Ya Allah berilah suami saya gak selamat, cek cuklek sikile. Doa gitu loh ya apa? Iku lek misalkan Pak Bu, diterima kali Allah cuklek temenan. Nang rumah sakit, apa sing wedok ya nang omah teng ongkang-ongkang ngono kira-kira? Ya gak. Ya soro Pak Bu. Lah itulah manusia. Sifatnya tergesa-gesa. Engko kadang-kadang didolimi anak ngoten. Loro atine Pak didolimi anak. Ngono kuwi terucap. Oh, gak enak uripmu. Loh, donga elek kok penak temen ngoten. Lah dongane wong tuwa niku mustajab lho, Bapak. Lek gak ono enake anak gak enak uripe, apa wong tuwa meneng lho kan? Ya gak. Ya mikir Bapak. Wis tambah susah, tambah watuk ae kuliah. Mengi banget. Nggih mikirno anak. Nah, kalau berdoa misalkan kok tersakiti oleh anak, didongakno sing apik. Muga-muga anak awakmu didunjung derajate mbek Allah, paringi sugih barokah dunya nang akhirat. Tapi ana kira-kira wong ndonga ngoten ketika disakiti anak. Lah itu sing perlu dipelajari ngeten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamun ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aka alladziina kafaru iyattakhidunaka illa huzwa ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani wa hum kafirun. Khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji surat 21 surat Al-Anbiya di ayat 36 dan ayat 37. Sebagaimana yang saya baca tadi di awal, bahwa ayat ini Allah menunjukkan kepada kita semuanya ketika Rasulullah berhadapan dengan orang-orang kafir di masa itu, sehingga Rasulullah menjadi bahan tertawaan ketika mengajak umatnya untuk menyembah Allah saja. Itu menjadi tertawaan mereka. Begitulah
orang-orang di zaman dahulu waktu Rasulullah sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Mereka itu mencela Tuhan Allah, tetapi Rasulullah dituduh mencela Tuhan-Tuhannya, karena mereka itu golongan orang-orang yang ingkar dan meminta kepada Rasulullah agar supaya adab itu disegerakan. Padahal Rasulullah itu bukan tempat atau bukan orang yang menyegerakan adab, karena Rasulullah tidak punya adab. Yang punya adab itu Allah. Dan adab itu, kalau Allah menyatakan adab, siapa yang akan kena adab itu pasti kan. Cuma sekarang di dunia ini tidak semua orang yang dijanji oleh Allah adab terus langsung diberi, enggak. Masih diberi kesempatan barangkali kembali kepada Allah. Kalau kembali, adabnya dicabut. Kalau tidak kembali, di dunia sudah diberi adab, di akhirat adabnya sangat pedih. Ayat 36 saya terjemahkan. Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu itu sinten? Muhammad. Ya Rasul, kalau orang kafir itu melihat kamu, terus ya Allah, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. Nah, menjadi olok-olok niku napa? Nggih, guyonan gawe wadan-wadanan ngoten niku. Nggih. Kalau bahasa mriku gak direken, Mbak Bu. Kayak guyonan. Mereka mengatakan ngeten. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Oh. Dianggap Rasulullah mencela Tuhan-Tuhan mereka. Dianggap. Padahal Rasulullah tidak mencela. Dan mencela Tuhan-Tuhan mereka itu juga dilarang dalam ayat. Rasulullah tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka, tidak, sesembahan mereka tidak. Tapi Rasulullah mengajak agar supaya mereka itu hanya menyembah Allah saja. Menyembah Allah saja itu mereka merasa bahwa Tuhan-Tuhannya itu dicela. Karena Rasulullah melarang berbuat menyembah Tuhan-Tuhannya. Itu dianggap mencela. Allah menyatakan begini. Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pemurah. Mereka itu ingkar kepada Allah. Bukan Rasulullah yang mengolok Tuhannya, enggak. Tapi mereka itu ingkar pada Allah yang Maha Pemurah. Di zaman modern sekarang ini juga sama. Kalau kita itu mengajak kepada tauhid yang sebenarnya, apa perasaan mereka ketika kita mengajak tauhid? Merasa bahwa dirinya itu diolok-olok, sama kayak Tuhannya itu diolok-olok. Karena kita tidak peduli dengan Tuhan mereka, kita peduli kepada Allah, terus mengajak orang-orang untuk beriman dan menyembah kepada Allah saja. Itu sudah merasa bahwa kepercayaannya itu, Tuhannya itu
diolok-olok, sehingga tidak jarang terjadi. Akhirnya terjadi sering gitu. Kalau ada orang mengaji tentang tauhid itu dibuyarno pengajiannya, karena merasa dianggap kok gila wong iki dibarno kok ngaji terus mengolok Tuhan kita ngono. Padahal ngaji itu nggak ngolok-ngolok Tuhan. Ayatnya mengajak kepada orang supaya beriman dan menyembah Allah saja. Memang yang disembah Allah itu tidak kelihatan, Bapak. Mereka maunya menyembah sesuatu yang kelihatan. Makanya mereka membuat patung, mereka membuat kayu, atau menyembah batu yang kelihatan. Dianggap Tuhan itu kelihatan seperti itu, teman-teman. Di ayat 37 Allah menyatakan khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati fala tastajilun. Monggo. Manusia telah dijadikan bertabi yang tergesa-gesa. Nah, ini karena kepada Rasulullah itu minta agar seakan-akan di dalamnya itu agar adab itu disegerakan. Kalau Muhammad itu benar, Muhammad coba segerakan adab. Kayak seakan-akan kalimat itu di ayat 36. Tapi janji Allah apa? Kelak akan perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Nah, nanti akan diberitahukan oleh Allah tanda-tanda adab Allah itu diberitahukan. Fala tastajilun di akhir ayat. Maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Nah, ojo minta adab itu disegerakan. Itu di Quran surat 22 surat Al-Hajj di ayat 47 itu juga disebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yastajilunaka bil adabi wa la yukhlifallahu wa'dahu wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Surat 22 ayat 47. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Ya Rasul, mereka itu minta kepadamu. Minta apa? Agar adab itu disegerakan. Dan ini sejak dahulu, Bapak. Dakwah terus ditentang seperti ini itu sejak dahulu. Saya pedot dhisik di ayat niki. Saya tak lari ke ayat surat 26. Di ayat ini surat 26. Contoh ya, niki contoh. Umatnya Nabi Soleh, berarti jauh dari Rasulullah. Umat Nabi Soleh itu juga nantang kepada Nabi Soleh, yaitu kaum Samud. Kaum Samud itu mendingin teman. Ketika Nabi Soleh menyatakan ini, surat 26 ayat 150, fattaqullaha wa ati'un. Niki. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nabi Soleh mengatakan, takwalah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepadaku. Wala tuti'u amral musrifin ayat 151. Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas. Kamu jangan mengikuti orang-orang itu. Ikutilah Allah, ikutilah saya. Saya ini utusan Allah. Nabi Soleh mengatakan.
Ojo ngikuti orang yang melampaui batas. Mereka itu alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, ayat 152. Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Itu mereka. Kalau kamu ngikuti mereka, membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka itu tidak mengadakan perbaikan di muka bumi. Kamu jangan ikuti mereka. Apa jawab mereka? Qalu innama anta minal musakharin, ayat 153. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Soleh, awakmu itu kena sihir kan? Makanya ngomong ngono. Kamu ini kena sihir. Jadi Nabi Soleh itu dituduh kena sihir. Kena sihir gendeng tuh. Nggih, wong linglung. Nah, ayat 154 komentarnya ngeten, mereka umatnya dulu. Ma anta illa basarum misluna. Fati bi ayatin in kunta minas shodiqin. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Jadi Nabi Soleh itu ditantang. Sudah, kalau kamu seorang nabi, kamu seorang rasul, datangkan mukjizat kepadamu. Kalau kamu benar, maka didatangkan, betul Pak Bu. Tapi bukan Nabi Soleh yang mendatangkan. Nabi Soleh minta kepada Allah. Karena mereka minta mukjizatnya itu batu itu keluar unta. Ya gak masuk akal toh Pak Bu. Unta itu nanake unta. Iki nek watu kon mana unta yo. Kan gak masuk akal. Walaupun tidak masuk akal, Allah Maha Kuasa. Nabi Soleh minta, dituruti oleh Allah. Bahasa kita Pak Bu, Soleh, wong iki kon ngumpul gini. Setelah ngumpul, batu gunung batu yang besar getar, goyang, rakar, pecah batunya, das. Batu gunung Pak Bu, besar gunung itu. Pecah batunya, untone metu kok batu. Unta betina. Untone bunting lagi. Bapak Ibu sekalian, dari Nabi Saleh, ojo diutik-utik, ki untai Allah. Iki masih mangan sembarang, ojo diutik-utik. Nanti ada giliran minum. Sumur itu sehari diminum unta, sehari kamu minum. Hari ini diminum unta, kamu mengambil air susu unta. Lha wis kurange apa? Untai minum sumur, banyu air sumur itu. Wong-wong gak minum air sumur, tapi bawa jurigen, betotong, betotong. Air susunya unta itu diperah sampai seluruh umat bisa minum dari air susu itu sehari itu. Besok gilirannya unta nggak minum, diminum oleh orang-orang airnya itu. Satu sumur itu. Begitu saja sudah diberi kenikmatan seperti itu Pak, masih tidak bisa terima. Unta dipateni. Karena sudah dipesan kali Nabi Saleh, ada diutik-utik, kalau kamu diutik-utik unta iki, kamu akan ditimpa azab. Temenan, unta ini dipateni Pak, didum. Dagingnya didum kayak kurban gitu. Didum. Barang didum muni jan pimpinan ini. Soleh, mana janjimu? Ini unta sudah saya sembelih. Mana janjimu? Katanya karena ada adab. Setelah sore begini, menyembelih, malam dibagikan. Pagi itu Pak Bu, mulai pagi. Wajah dan badannya orang itu menjadi merah, semuanya merah, merah abu, ngertos,
Kayak udun katanya jebrot. Besok pada hari Sabtu, karena penyembelihannya itu Kamis malam, Jumat itu komentar gitu. Pada hari Sabtu, Jumat sudah merah, pada hari Sabtu menjadi hitam, merah hitam mencunyu, badannya koyok abu, koyok katanya meledos, udun katanya meledos. Pas hari Ahad menjadi kuning, dan hari itulah halilintar menyambar mereka mati bergelimpangan di rumahnya masing-masing. Habis saumat. Saumat itu sak piro? Lek wong akeh kaya wong sak kota Mojokerto misalkan. Saumat. Ya akeh, Bapak. Habis semuanya. Maka di ayat 158 Allah menyatakan nih, fa'akhadahumul adzabu inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Sudah diberi bukti mukjizat, mereka tetap tidak beriman. Oleh karena itu di ayat ini tadi juga sama, Pak Bu. Di surat 22 tadi, di ayat 47 Allah menyatakan niki, surat 22 ayat 47. Samain baleni mana? Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Rasul, mereka itu minta kepadamu agar azab disegerakan. Apa terus disegerakan kira-kira? Enggak, Rasul itu bukan pembawa adab, Bapak. Enggak bisa membuat adab, ya gak iso. Adab itu milik Allah. Betul? Cuma Allah memberitahu saja. Kon kula takai adab kaya umat-umat biyen, entek mati. Habis kamu. Hanya diberitahu saja oleh Allah. Ngeten pemberitahuannya. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Nah ini, Allah tidak menyalahi janjinya. Kalau ada orang berdosa di dunia ini, Pak Bu, nggak menyalahi janjinya, pasti diadab, pasti. Kalau ono daerah kok ada gempa, daerah itu ada gunung meletus, daerah itu ada huru hara, itu pasti di daerahnya lebih banyak orang yang berdosa daripada orang yang istighfar. Mesti itu, tidak bisa dimungkiri, Pak. Sudah janjinya Allah dalam Quran itu disebutkan banyak ayat seperti itu. Dan peredam murka Allah itu istighfar kan. Allah itu tidak menyalahi janjinya. Lek golek wayahe kon diadab ya diadab. Lek janji diadab nanti mati dalam keadaan kafir diadab. Siapa yang beriman mati dalam keadaan iman mendapat rahmat. Itu janji yang benar itu. Tidak salah. Nah, janji itu besok berlaku. Kalau kamu sudah mati, itu berlaku begini. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Besok di akhirat itu ada hari kayak nang donya ngene. Ono sehari, ono 2 hari, ono seperti itu. Besok di akhirat itu di Mahsyar 1 hari matahari kalau dari sana itu ke sana, dari timur ke barat. Itu kalau di sini membutuhkan waktu 24 jam. Besok di Mahsyar itu 1 hari begini dari timur ke barat butuh waktu 1000 tahun sehari. Kalau itu ada adab, bagaimana rasanya orang merasakan adab 1000 tahun untuk sehari? Bagaimana kalau orang itu diputuskan mendapatkan adab misalkan 25 tahun? Sekarang itu, Bapak. Itu akan terjadi.
Makanya saiki kok njaluk adab ngoten. Janji Allah itu benar, tidak salah. Maka kembali ke sini Bapak. Di ayat 37 di surat 21 tadi. Inilah sifat manusia. Nah, kalau sifat manusia itu termasuk awake dhewe. Termasuk kita. Khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati fala tastajilun. Monggo. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Ini Pak. Menungsa iku tabiate tergesa-gesa. Itu menungsa tabiate ngoten. Wabe wong termasuk sing ngomong niki. Termasuk sing dijak omong. Padha. Oke. Itu tabiate orang. Kecuali orang itu menyadari Pak. Punya konsep, menyadari, punya tuntunan. Nah, itu bisa diatur. Cara volume itu bisa dicilikno ngene iso digedhekno. Lalu Allah menyatakan gini. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Ya, besok saya perlihatkan kepadamu tanda azabku itu. Tak tutuno. Fala tastajilun. Maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Ojo minta segera. Boleh minta segera kan gak ada kesempatan bertobat kamu. Tak kei bres, gak tobat kamu. Padahal nok kono itu nanti setelah mati itu 1 hari 1000 tahun. 1 hari 1000 tahun. Misalkan Pak Bu, maksar itu misalkan tapi gak ada keterangan. Misalkan di maksar itu waktunya maksar itu misalkan 5000 tahun. Wong sedina iki lho 1000 tahun. Lek setahun 365 hari, berarti 365.000 tahun. Iku setahun nang kene nang kono 365.000 tahun. Bagaimana kalau misalkan 25.000 tahun? Nyanyi itu Mbak Bu. Kertas. Artinya orang yang mendapat siksa tidak akan pernah berhenti. Makanya ada hadis menyatakan wong sing gak zakat duwe kambing, kambingnya wis wayahe ngetokno zakat, gak ditokno zakate. Besok orang itu diinjak-injak kambing itu, motone, wetenge, dodone diinjak-injak kambing dengan jumlah yang banyak. Itu sampai 50.000 tahun. Ribu Bapak. Hadis itu. Sing duwe sapi wayahe ngetokno zakat, gak ditokno zakate. Nanti sapi itu diwujudkan ngijak-ngijak orang. Lah diinjaki sapi loh. Awake dhewe tahu dijaki sapi loh. Yo lede. Sapi siji ngijaki moto gak ceprot motone. Delek sapine jumlahnya akeh. Terus ngijak-ngijak lede awake dhewe. Gak mati ngoten. Ngoten niku berjalan sampai 50.000 tahun. Hadis sahih. Berat kono. Makanya ojo njaluk siksa disegerakan di sini. Kalau siksa itu disegerakan, kamu nggak sempat bertobat. Kalau kamu nggak sempat bertobat, kamu akan mendapat siksa, tidak akan pernah berhenti selama-lamanya. Inilah manusia itu. Khuliqal insanu min ajal. Diciptakan itu ajal. Ajal itu tergesa-gesa. Ada sebuah hadis gitu. Nih. Hadis ini dari Ibnu Abi Khotim riwayat Tirmidzi. Dari Ahmad bin Sinan dari Yazid bin Harun. Amba'ana Muhammad ibnu
Alqamah bin Waqqas Laisi. Itu jenenge wong kabeh. An Abi Salamah, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Iki isine hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'ati fi samsu yaumal jumu'ah. Sebaik-baik hari, terus Rasulullah, yang matahari terbit padanya itu yaumul jum'ah, adalah hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari baik, Pak, menurut hadis ini. Lalu fihi, di hari Jumat itu khuliqa Adam, diciptakan Nabi Adam. Wa fihi, dan di hari Jumat itu udkhilal jannah, Nabi Adam dimasukkan ke surga. Hari Jumat juga. Wa fihi, dan hari Jumat itu bita minha, Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena digelincirkan oleh iblis. Wa fihi, dan hari Jumat itu taqumus saatu, ditegakkan hari kiamat. Walaupun Mbak Bu, ada ayat kiamat itu yang tahu hanya Allah, yang lain tidak tahu. Tapi dalam hadis ini disebutkan hari kiamat itu hari Jumat. Mungkin kita kan tidak tahu ya. Pas kencengnya Jumat, Bu, Jumat sing ndi ngono. Terjadi kiamat. Jumat sing ndi sing gak ero awake dhewe. Kalau Jumat meneh gak mungkin, Pak Bu. Soalnya tanda-tanda hari kiamat yang besar itu belum muncul. Nanti ada tanda kiamat dari besar, tanda kiamat besar yang muncul. Matahari keluar dari barat ke timur. Jadi lek esuk ngono matahari itu kok barat kono, lek sore nok kono. Wong tetap salat, ya salat zuhur, asar, maghrib, sak subuh tetap. Sing iman sampai mati. Tapi matahari muncul kok di barat. Belum tuh juga keluar api, Pak Bu. Api nanti muncul dari Yaman. Api ku ngiring orang. Jadi murup, orang digiring, gak iso nabrak api, gak bisa kobong, Pak Bu. Digiring, wong tadi melaku digiring ke satu tempat. Itu nanti tanda hari kiamat besar. Nabi Isa itu turun. Sekarang belum, Pak. Dajjal itu nanti muncul. Dajjal itu kayak Tuhan, Pak, kayak Allah. Minta Dajjal itu mengatakan hari ini suruh hujan, tanah subur, semua rumputnya keluar, Pak. Sing asale gak ana rumputnya. Tumbuhan besar, langsung besar. Jadi wong sing gak ngerti, Pak, dianggap itu Tuhan. Akhirnya melok Dajjal. Imam Mahdi gurung metu. Wah cek suwe ketoke, Pak Bu, hari kiamat ini. Ketoke awake dhewe koyo gak menangi kita. Nggih. Maka dalam hadis ini disebutkan, dan dari Jumat itu ditegakkan kiamat. Wafihi, dan di hari Jumat itu saatun la yuwafiquha mu'minun. Pada hari Jumat itu juga itu disebutkan dalam hadis ini, di dalam hari Jumat terdapat suatu saat yang tidak sekali-kali seorang hamba yang beriman itu menjumpainya. Gak roh kan. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Ada hadis yang juga riwayat Muslim, sama isinya. Lalu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu menyatakan begini, lanjutan hadis, yusolli wa qabada asabi'ahu qallaha.
Dalam keadaan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan demikian seraya menggenggamkan jarinya, jari jemarinya itu digenggamkan begitu, lalu memberikan isyarat bahwa waktu itu cuma sebentar. Lalu di sini ada menyebutkan begini, lalu ia meminta suatu kebaikan kepada Allah, melainkan Allah memberinya apa yang dimintanya, jadi diberi oleh Allah. Abu Salamah mengatakan, faqala Abdullah bin Salamah, qad araftu tilka sa'ah. Abu Salamah mengatakan bahwa Abdullah ibnu Salamah itu pernah berkata bahwa ia telah mengetahui waktu ijabah itu. Wa ya akhiru sa'ah nahari min yaumil jum'ah, yaitu di akhir waktu siang dari hari Jumat, yaitu hari Jumat yang terakhir. Jam berapa kira-kira? Jumat yang terakhir itu waktu ijabah. Apa? Asar. Hari yang akhir hari Jumat yang asar itu waktu ijabah menurut hadis ini. Wahyallati khalaqallahu fiha Adam, dan pada hari itulah Allah menciptakan Adam, Nabi Adam. Terus dua anak turun awake dhewe iki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi kalimat khalaqon nih, Bang. Sekarang pelajaran, Bang. Hikmah dalam menyebutkan bahwa manusia itu berwatak tergesa-gesa di ayat 37 tadi, Bang. Surat 21 ialah bahwa setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang memperolok-olok Rasulullah di ayat 36-nya, maka timbul dalam hati kita itu adanya suatu hipotesis. Kalau bahasa anak sekolah itu, orang sekolah itu, hipotesis itu satu pernyataan yang belum tuntas, perlu ada penelitian selanjutnya. Hipotesis itu. Jadi bahasa kita itu angen-angen, Bang. Nanti akan ada begini, katanya. Angen-angen itu namanya hipotesis. Yang mengatakan bahwa dengan perbuatan itu seakan-akan mereka minta segera didatangkan azab menimpa mereka. Di ayat 36 itu. Tadi di surat 21. Di surat 21 ini tadi. Yang di ayat 36 ini. Ini gila. Ya Rasul, kalau mereka itu orang kafir itu melihat kamu itu huzwa, digaya olok-olokan. Hadzal ladzi yadhkuru aliyatakum, wong iki ya ngono. Wong iki ya Muhammad, ya iki ya Muhammad iki ya sing selalu mengolok-olok Tuhan-Tuhan kamu itu, gawe tulinan ngoten. Ini seakan-akan Bapak sekalian, hipotesisnya itu mereka minta disegerakan adabnya. Karena itulah Allah menyebutkan dalam firman-Nya di ayat 37 itu, manusia itu dijadikan tabiat tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Tergesa-gesa. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan masa tangguh kepada orang yang berbuat aniaya itu. Makanya masing wong aniaya itu dibarno mbek Allah. Contoh Israel itu, dudu Israelnya loh, anak turunnya Israel, namanya orang Yahudi. Sekarang dibiarkan oleh Allah.
Walaupun sudah diantem ajur sudah oleh Iran. Duh, sik ngebom liyane, Bang. Daerah tetangganya dibom sampai Israel. Wis ajur padahal. Gak gelem, pokoknya gak gelem kalah, gak gelem ngalah. Itu dibiarkan oleh Allah memang, dibiarkan dulu. Nanti setelah itu dihancurkan mereka. Cuma menjelang hari kiamat. Jadi Palestina itu nanti akan merdeka setotal-totalnya. Orang-orang Bani Israel, orang Yahudi Bapak, akan dihancurkan oleh Allah. Sampai tumbuhan deh Bapak, tumbuhan sih genyengit nih. Betul. Tumbuhan sih genyengit, muni tumbuhannya. Kayak digolek ngono muni tumbuhannya. Ini nih di belakang saya ada orang Yahudi, bunuh sakjane. Ana tumbuhan sing gak muni, Pak. Jenenge gorkot niku wae. Makane hadis niku dipercaya karo wong Yahudi. Saiki mereka berbondong-bondong menanam pohon gorkot. Lho ya awake wani apa gak wani mati ngono kok ya mateni wong ngono lho. Ngaten lho. Diberi tangguh oleh Allah walaupun mereka itu aniaya. Hingga manakala Allah mengadabnya, maka ia tidak dapat selamat dari adab itu. Kalau sudah adabnya itu datang. Allah memberikan masa tangguh, kemudian bila telah tiba saatnya, maka didatangkanlah adab dengan segera, tanpa terlambat sedikit pun. Makanya di akhir ayat di surat 21 ayat 37 tadi kan disebutkan gini, saurikum ayati fala tastajilun, kelak aku akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda azabku, maka kamu jangan minta disegerakan azabnya. Nah ini kalimat hulika, ajal, kalimat ajal. Ajal itu Bapak sekalian, sifat manusia itu sifatnya tergesa-gesa, sebagaimana di surat 17 di ayat 11. Wa yad'ul insanu bis-syarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Oh ini gila menungsa. Ini gila. Menungsa itu berdoa kejahatan. Berdoa kejahatan itu loh, koyok berdoa kebaikan. Panjenengan nek njaluk baik niku ya napa? Medhiti kan? Ya Allah, cuma merem-merem sama kepingin apa? Kebaikan itu dapat. Ya Allah, lene medhiti njaluk baik. Iku lho njaluk jahat iki koyo njaluk baik. Kulo kayak contoh ya. Bisa ta niki? Oke. Monggo adzan dulu. Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit ya. Manusia itu berdoa kejahatan oleh ini kesusun sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Itulah sifat tergesa manusia ini. Mulai contoh ya, di rumah tangga saja, rumah tangga. Misalnya suami istri. Suami istri gap itu biasa kan, gesek itu loh, ngertos? Gesek pendidikan itu loh biasa Pak. Anjane obat itu. Kalau mari pendidikan kok rukun mana itu koyok manten nyar mana. Nggih. Jadi pendidikan itu biasa. Tapi manusia itu kadang sifatnya tergesa. Kadang misunderstanding dalam rumah tangga itu. Misalkan seorang istri didolimi oleh suami. Bu perkara ini nopo?
Tapi isine terdolimi akhirnya si wedok. Maka si wedok tergesa Bapak. Iso muni ngene. Semoga-moga awakmu metu gak selamat ngono bareng. Si lanang didongakno gak selamat. Anggite lek misalkan ketubruk mobil terus sikile cuklek. Sing repot sinten? Ya bojone, Bapak. Tapi tergesa saking niki lho, napa? Nggih, emosine niki lho. Mendorong orang itu berdoa kejahatan, koyok berdoa kebaikan. Ya Allah berilah suami saya gak selamat, cek cuklek sikile. Doa gitu loh ya apa? Iku lek misalkan Mbak Bu, diterima kali Allah cuklek temenan. Nang rumah sakit, apa wedok ya ono omah teng ongkang-ongkang ngono kira-kira? Ya gak. Ya soro Mbak Bu. Lah itulah manusia. Sifatnya tergesa-gesa. Engko kadang-kadang didolimi anak ngoten. Loro atine Pak didolimi anak. Ngono kuwi terucap. Oh, gak enak uripmu. Loh, donga elek kok. Kok penak temen ngoten. Lah dongane wong tuwa niku mustajab lho, Bapak. Lek gak ono enake anak gak enak uripe. Apa wong tuwa meneng lho kan? Ya gak. Ya mikir lah, Bu. Wis tambah susah, tambah watuk ae kuliah. Mengi banget. Nggih mikirno anak. Nah, kalau berdoa misalkan kok tersakiti oleh anak, didongakno sing apik. Muga-muga anak awakmu didunjung derajate mbek Allah, paringi sugih barokah dunya nang akhirat. Tapi ana kira-kira wong donga ngoten ketika disakiti anak. Lah itu sing perlu dipelajari ngeten iki. Dadi didongakno sing apik, engko lek dadi apik, areke ya dadi apik. Ngoten lho, nang wong tuwa. Gak sampai menyakiti. Dan manusia itu juga diciptakan oleh Allah ngeten. Niku diciptakan tergesa-gesa. Sekarang ini manusia itu juga diciptakan oleh Allah keluh kesah kikir. Sebagaimana di surat 70 ayat 19 sampai ayat 22. 24 Allah menyatakan ini. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan dikikir. Ini ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah keluh kesah. Keluh kesah itu gremeng ae ngono, Bu. Gremeng ya. Terus kikir. Kikir itu medit tuh. Pertanyaannya sekarang, kapan orang itu keluh kesah? Kapan? Ayat 20. Idza massahu sarru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Nah, iki baru keluh kesah. Lek dikei susah, wong urip yo ana susah, ana seneng, ana susah, ana seneng, ana susah, ana seneng terus sampai mati, Bapak. Tapi lek dikei susah, itu baru gremeng, Bapak. Gremeng ngono. Allah kadang-kadang disalahno. Urip koyo telek ngene. Ya apa sih rek? Rek iku lho sapa sing gawe urip lho sapa? Kok direk-rek lho. Kan Allah sing gawe urip. Mulai delok awake mbek dulur-dulure mbek kanca-kancane gak padha ngono. Ancene awake keturunan Barung Kere. Ngoten, Bapak. Keturunan balung kere. Kancaku iku wis biyen sak kelas iku, sak sekolahan. Saiki wis sugih awake pancet kaya ngene. Anjene keturunan balung kere awake iki. Iku jenenge gremeng, Pak Bu. Lah iku menungso kabeh ngoten niku. Kecuali sing mboten ngoten, ngoten. Nggih. Terus kapan yang kedua? Kapan kikir itu? Ayat 21. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Muat ditepol, Pak. Lek dikei susah kaya ngono mangremenge, tapi lek dikei bahagia, misalkan duwe sawah panen raya, Pak Bu.
medhite pol. Utawa dikei kehidupan yang enak. Iku ambek kancane ku medhite pol. Kadang-kadang kancane dicaci ae, cegak nyedek, mulai nyedek utang terusan. Jadi mulai selalu mencaci maki orang. Wong kikir dianggap apik, Bapak. Sama diajarkan kepada anaknya. Kono ojo blablo lho mbek wong, brabro mbek wong. Nek brabro gak duwe donya kon. Jadi anake diajari kikir. Padahal harta yang diberikan itu, Pak Bu, itu enggak habis. Diganti oleh Allah, ganti sehatnya, diganti imannya, diganti dengan yang lain, Pak Bu. Diganti anake, ngoten. Menjadi baik, ganti keluargae menjadi tentrem, ngoten. Utawa diganti hartanya, diganti yang lain. Ya hilang, Pak Bu. Wong kikir niku kula dudono nggih. Salah satu di antara kikir. Jadi macamnya kikir kan banyak ya. Misalkan tonggone baru pindahan rumah. Nggo arek cilik. Kate didusi niku kan duwe napa? Bak. Napa? Bak iki niku. Sing ngedusi anak niku. Bak iki niku. Kan duwe bak. Nyambut nang tonggone. Boleh ngapunten nggih, kula dereng saged tumbas bak niki wau tasih enggal pindah niki. Lari-lari nih badhe nih siram niki tasih mboten enten nggene. Kula pinjam bak. Bake lho suwek Dik, glontang karek didik lho suwek. Iku mari dipinjam tangga iku. Iku kok sampean pinjam tambah ombo suweke iku. Nun sewu. Sida pinjam ndak? Gak sida. Gak sida pinjam. Wis pinjam liyane. Tangga liyane. Katene nanam tongkat ngeten iki gawe apa? Cagaan golek linggis lho. Golek linggis gak ono, pinjam tangga. Hampir linggise nggih sekedap mawon kangge duduk to mriki. Linggise lho bengkong Dik glontang. Iku mari genyukit sapa iku? Gak ngerti aku genyukit apa ambek ku tangga iku bengkong. Wong kira-kira kate nyambut sida enggak? Gak sida. Niku ya kikir niku jenenge. Niku kikir lho. Di Quran surat 3 sampeyan tinggal. Surat 3 diingatkan oleh Allah ini kita semuanya. Di ayat 180 nih. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia yang menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Oh, ini gila. Sekali-kali jangan menyangka lek bakhil itu baik. Ojo disangka baik itu apa bakhil itu baik, enggak. Terus ya Allah, bakhil itu sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Buruk, Pak Bu. Bakhil itu buruk. Misalkan sakniki panen kedele. Wong iku gak sedekah, wong panen sakmono kae. Sedekah nang tanggane tanah kancane, "Mbah, setengah kilo misalnya." Gak tanggane ya gak diceprati gak apa. Ku ya bakhil niku. Sing kaya niku mau disambutin apa? Benda gak oleh niku nggih bakhil. Itu buruk menurut Allah. Buruknya di mana ini?
Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Loh Pak Bu, dikalungkan ke lehernya. Usume wong nggawa pahala salat, wong nggawa pahala zakat, wong nggawa pahala puasa. Awake nggawa lenggis Pak, glondang-glondang ini. Nggawa bak niku wae glondang-glondang. Dikalungkan. Elek mung bagil niku. Lah saiki duwe kedele, panen kedele terus kedelenya enggak diberikan bakhil itu. Kedelenya nanti dikalungno juga. Lah sak pira jumlahe? Nek 3 kintal dikalungno 3 kintal. Berat tak, Bro? Di hari kiamat nanti. Dan ini loh Quran. Kalau Quran yang bicara pasti terjadi. Enggak bohong Quran itu. Paham? Padahal dunia ini milik siapa? Milik Allah. Kita itu hanya diberi oleh Allah. Disambuti, Pak Bu. Buktinya disambuti apa? Lek mati gak digawa. Iku jenenge nyambut. Walaupun di omah harganya rumah itu 4 miliar. Mati digawa omahe? Mboten. Domai gak digawa Pak Bu, dom lang kecil itu. Ndak, gak ono wong mati nggo dom iku gak ono. Terus gaya apa? Dom wong. Gedon mah. Gak mungkin Pak Bu. Pakaian yang dipakai ini, basing apik basing elek yo gak digawa. Ono pakaian wong wedok sing paling cilik diperkes samene. Samene. Jenenge suwimpak. Kami ini diberkes, gak digawa Pak Bu, mati loh gak digawa, dilorot, oh gak dilorot, diketok Pak Bu, digunting, walaupun jek nyar, padahal dikekno bulike ya kena, dikekno ponakane ya kena, gak dipotong, gak digawa, gak oleh digawa, nek ada gigi pasangan, kon joko itu, gak oleh digawa nang kuburan pisan. Ali-ali dicopot kok. Aja nih milik Allah kok. Kita itu dipinjami. Lah dipinjami kok medhit ngono lho. Itulah manusia. Balik di ayat ini. Jadi lek dikei kesusahan berkeluh kesah. Lek dikei soge, dikei sehat, dikei barokah. Medhit manua. Medhit apa? Kikir. Pertanyaan saya, apakah setiap orang seperti itu? Roto-roto. Oke. Roto-roto. Ono sing gak pancene. Sing gak niki. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, alladzina hum ala sholatihim daimun. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Ini yang nggak kikir, ini sih nggak keluh kesah. Ditambah yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Jadi lek duwe harta itu, lek duwe harta itu Pak Bu, hartanya mboten diambil sendiri. Ikut di apa? Hartanya itu dipisah Pak Bu. Iki bagianku. Iki bagian nggih. Iki bagianku. Ngoten. Iki bagiane wong sing jange tak kei. Wis dipisah Pak Bu hartanya. Ngono gak medhit wong iki. Yo gak kikir. Oh ya gak keluh kesah. Bagiannya siapa? Lisaili wal mahrum. Bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Jadi ono bagiannya wong sing minta-minta, ono sebagiannya gak minta-minta. Iku wis disisihno. Jadi wong sing kepingin zakat nih. 1 tahun itu dihitung hasil kita itu dijakatkan 2,5%.
Kalau 2,5% itu di sisi nong ini, iki wis gak diote-ote, gak didelok mbek moto wis gak. Piro jumlahnya gak didelok. Lah kok didom akhir tahun. Wong itu selamat loh. Hartanya tidak akan merusak dirinya dan tidak akan menjadikan setrika. Karena sekarang sudah disucikan lewat zakat tadi. Tapi ini jarang sekali, Bang. Mek diomong tok, apa maneh ana menteri agama muni zakat itu gak populer dalam Quran. Ku ya apa wong iku? Oh iso. Wong setiap ayat muni wa aqimus sholata wa atu zakata. Piro ayat niku jumlahe sing muni ngoten kok jarene gak populer ini. Malah ono pernyataan maneh kurban itu sebaiknya dibawa ke Jakarta sana, di tempat itu gak usah kurban, itu mubadir. Iki ya apa sih wong iki ya. Karepe terus nek kono iku wong kurban nek kono terus nek kene ngaplung ngono ah. Karepe dhewe ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ayat ini secara umum maknanya mudah tergesa-gesa, ingin cepat, tidak sabar menunggu proses, sering meminta suatu sebelum waktunya. Secara umum ayat ini. Lalu yang kedua, manusia itu diciptakan tergesa-gesa, itu maksudnya nih, sifatnya tergesa-gesa itu melekat pada manusia. Bukan berarti manusia benar-benar tercipta dari bahan tergesa-gesa, mboten. Tetapi itu sifat nggih, ngoten iki sepeda motor iki apa sih? Model apa sepeda motor itu? Kok boleh nggih. Nggih, gak nutut Pak. Tempat kurang panjang, kurang dekat. Yang atas. Nggih, yang atas. Sebagaimana orang Arab berkata, fulan diciptakan dari kelembutan. Itu artinya sangat lembut sifatnya manusia itu. Yang ketiga, nggih contoh. Nggih, contoh nih. Contoh tergesa-gesa dalam kehidupan. Ingin kaya dengan cepat. Kalau wong kaya kok kepengin cepet lho. Akhirnya menipu. Ingin kaya cepat, akhirnya korupsi. Ingin kaya cepat, makan riba. Ingin kaya cepat, judi online. Nah gitu judi online terus menang ngono. Oh enggak. Ono wong katene kepingin kaya nih, turu kuburan. Kenapa turu kuburan? Dolek wangsit loh. Barang ngipi temenan no kuburan, ngipi pada Pak. Petuk bajul putih. Mulai digoleki, Bapak. Kitab bajul putih digoleki. Wah, ketemu nomere sak tesene, sak walak-walike. Nggih. Wis omahe ditombokno, barange wis pokoke ditombok kabeh, entek Bapak, sawahe tombokno. Iki jelas wis ketok bajul putih iki wis mantep temenan. Barang jedul temen metu cecek. Ah cecek ayo putih to, Bang. Duduk bajul putih tapi cecek. Nomere beda, tesene beda. Wala-walike beda. Omahe wis entek, sawah entek. Kaget mati, Bang. Wong kepengin soge kok model turu kuburan iki apa karepe. Akhirnya pinjam barang haram. Kenapa? Karena tidak sabar mencari rezeki halal sedikit demi sedikit. Yaiku menungso. Lah menungso iku ya sing ngomong iki ya ambek sing dijak omong iku. Contoh ya, doa saja Bapak. Baru berdoa beberapa hari, lalu ngomong ini, kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Padahal Rasulullah itu pernah bersabda ini, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Doa seseorang itu akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa.
Itu baru dikabulkan. Panjenengan niki napa? Tahu ceritane Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah tua, Pak Bu. Oleh donga ikit kecil kit nom sampai diangkat jadi nabi sampai tua, sampai duwe bojo iku bojone iku mandul. Ketika tua, Pak Bu, dadakno gak leren donga niku. Nabi Zakaria gak leren. Sampai dikisahkan oleh Allah ngeten untuk ndudono kesabarannya. Di surat 9 di ayat 4 mulai ayat 4. Sampai terjemahkan. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." Jalukane napa? Ayat 5 minta anak. Gak gurung dikabulno. Lah bojone mandul. Ndonga terus sampai wis tuwek, Pak Bu. Dikabulno baru sudah tua dikabulkan. Ayat 7. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya. Jadi nama Yahya itu kok langit tuh, Bu. Sing jenengno Yahya itu Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Nah, iki loh contoh Nabi Zakaria. Donga kecil sampai istuwa baru dikabulkan. Lho awake dhewe lho donga cek oleh 15 dina kudu dikabulno ya. Dungane kok. Iku jenenge gak sabar kan. Mungkin ajal namanya. Ajulah tergesa-gesa. Padahal doa itu, Pak Bu, iku ana telu carane Allah mengijabahi niku. Ngeten, siji nggih. Niki lho. Allah akan segera mengabulkan doa. Dua, Allah akan menyimpan doa lho, Pak Bu. Yang ketiga, Allah akan menjauhkan dari keburukan yang sepadan. Jadi donga niku lek gurung dikeki mungkin diganti oleh Allah. Wong kulo jaing ketebruk tergak sida. Niku karena doa itu. Itu karena doa. Bisa terjadi disimpan gak dikeki tapi no akhirat nanti diberikan oleh Allah. Ono sing model yang ketiga dicicil kali Allah. Dicicil iku dikeki cerit kok maneh dikeki maneh. Dadi dicicil lho. Dicicil. Tidak ada orang berdoa itu doanya tidak didengar oleh Allah. Tidak ada. Semuanya didengar. Tidak seperti air yang menetes dalam pasir. Cret terus hilang enggak. Doa itu pas semuanya diterima oleh Allah. Makanya kita kon donga. Nanti lek dongane akeh ngumpul, nek donya gak dikeki, no akhirat dikekno. Makanya kita disuruh sabar. Satu hadis Rasulullah menyatakan ngeten. Salah satun laturaddu dakwatuhum as-shaimi khina hatta yuftiru wal imamul adilu wa da'watul madlum. 3 doa orang yang tidak ditolak doanya. 1, orang berpuasa sampai berbuka. Jadi wong poso koyo ngene iki Senin sampai berbuka. Donga niku mustajab, Pak Bu. Donga sing akeh. Lah meneh poso napa? Poso napa? Arafah. Kesempatan, Pak Bu. Donga sing akeh. Apa sing dikarepno? Ditampung semua oleh Allah. Diterima semuanya. Sampai berbuka. Nomor 2, doanya pertama sampai berbuka orang puasa. Nomor 2, doanya orang pemimpin yang adil. Dan doanya yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Itu makbul, Pak Bu. Makanya kita itu dianiaya orang, ojo donga elek, eman. Donga sing apik. Ya Allah, kami ini tidak salah, didolimi oleh teman saya ini, ya Allah. Ya Allah, aku mohon anak saya panjang junjung derajatnya, ya Allah. Ngoten lho, Pak Bu. Soalnya awake wis tuwek. Ngoten. Dan seterusnya itu.
Maka Bapak Ibu sekalian, ada kesempatan yang baik, perlu itu dimanfaatkan. Semoga-moga kula panjenengan sedaya niki diberi kekuatan lahir batin sehingga kita menjadi orang yang pada akhirnya husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.